Apakah persidangan umat Allah baru dilakukan di zaman ini? Ternyata tidak, sebab di zaman Perjanjian Lama pun para tua-tua Israel sering berkumpul di pintu gerbang Yerusalem untuk menyelesaikan berbagai perkara. Dan juga dalam pembacaan kita saat ini, persidangan di Yerusalem dilangsungkan. Perkara apa yang diselesaikan di kala itu? Bukan soal penambahan para rasul, bukan soal peningkatan persembahan, tetapi yang dijadikan solusi saat itu di persidangan Yerusalem adalah, dapatkah orang percaya pada Kristus yang bukan Yahudi tidak perlu disunat menurut hukum Musa untuk diselamatkan, menjadi Kristen dan diselamatkan? Itulah yang dibahas dalam persidangan Yerusalem. Dan hasilnya atau keputusannya melahirkan sebuah keputusan yang sangat signifikan, sangat penting dan urgen, yaitu pada saat itu, yaitu orang percaya di luar Yahudi tidak perlu disunat secara lahiriah, sebab keselamatan diperoleh karena kasih karunia Tuhan Yesus juga kepada mereka. Paulus dan Barnabas dalam persidangan itu memberikan kesaksian bahwa selama menjalankan misi penginjilannya, banyak orang-orang percaya di luar Yahudi pun telah diberi kuasa Roh Kudus, dan banyak tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan saudara-saudara yang bukan Yahudi. Paulus dan Barnabas mengingatkan kembali kepada peserta persidangan tentang perjanjian Allah dan bangsa leluhur Yahudi, bahwa di mana Allah akan membangun kembali tahta Daud yang pernah runtuh dengan melibatkan semua orang yang mencari Tuhan dari segala suku bangsa menjadi milik Tuhan. Sesudah persidangan selesai, maka mereka mensosialisasikan ke jemaat-jemaat hasil persidangan itu. Dapat dibaca dalam Kisah Rasul 16 ayat 4, dikatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil dari para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi sesudah persidangan, mereka mensosialisasikan hasilnya. Saudara-saudara segenap hamba Tuhan yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini membuat kita menyadari bahwa dari zaman ke zaman, seiring perjalanan gereja Tuhan, maka sidang demi sidang dilakukan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang penting dan berharga bagi kemajuan gereja Tuhan di bumi ini. Kita juga bersyukur bahwa kita hari ini dipilih dan dilayakkan Tuhan menjadi kawan sekerjanya di dunia ini untuk terus terlibat dengan mempersembahkan hidup kita, waktu, tenaga, materi, isi pikiran kita dalam proses perjalanan gerejanya, khususnya di Gereja Protestan Indonesia Timur. Kita percaya sebagaimana hikmat Allah yang diberikan kepada para rasul dan penatua-penatua dalam persidangan Yerusalem, maka demikianlah hari ini kita percaya hikmat Allah juga yang akan terus melingkupi kita dalam persidangan istimewa Gereja Protestan Indonesia Timur, sehingga kita mampu melahirkan keputusan-keputusan yang penting dan berharga demi kemajuan dan perkembangan Gereja Protestan Indonesia Timur, khususnya salah satu agenda yang terpenting yaitu penambahan tenaga pendeta. Kita percaya Allah terus beserta kita, beserta gerejanya. Amin. Marilah merespon pelayanan firman saat ini sambil memuji Tuhan dan memberi persembahan. Kita menyanyikan syukur kami pada Tuhan. Kidung Jemaat 320. Kidung Jemaat 320 ayat 1 dan 2.